Selamat malam teman Olive and Story. Pada malam hari ini, saya akan membacakan sebuah dongeng yang berasal dari buku yang berjudul 88 Cerita Rakyat Terindah dari Negeri Cina, dikisahkan kembali oleh Yusin Henry W., penerbit Gramedia. Dari mana asalnya beras? Ada seorang hartawan yang sangat kaya. Di dalam rumahnya tertimbun kekayaan yang luar biasa banyaknya. Namun anggota keluarga mereka tolol, terutama kedua putranya. Penampilan mereka sih masih lumayan, apalagi mereka berbaju mewah. Pada suatu hari, Aizi bertanya kepada hartawan itu, "Meskipun kedua putra Anda tampan dan gagah, tapi mereka tidak berpengetahuan, juga tak mengenal budi pekerti, serta adat istiadat. Kelak ketika mereka telah dewasa, bagaimana mereka akan sanggup mewarisi dan meneruskan usaha keluarga Anda?" Mendengar perkataan ini, hati si wartawan merasa tidak senang. Dengan nada emosional, dia berkata, "Siapa yang mengatakan dua putra saya tidak berpengetahuan? Selain pintar, mereka juga sangat bertalenta." Aizi tertawa dan berkata, "Panggillah putra Anda kemari. Saya tidak akan menguji mereka apa-apa. Hanya ingin bertanya kepada mereka, beras yang mereka makan itu berasal dari mana. Apabila mereka sanggup menjawab dengan benar, maka saya bersedia menerima dan bertanggung jawab atas perkataan saya yang memfitnah dan melecehkan mereka. Bagaimana? Anda setuju?" Si hartawan memanggil kedua putranya. Aizi pun mulai bertanya kepada mereka berdua, "Dua putra agung, apakah kalian mengetahui beras yang dimasak menjadi nasi putih dan setiap hari kalian makan itu berasal dari mana?" Mereka berpikir di dalam hati, "Kukira kamu akan menanyakan pertanyaan tentang pengetahuan yang sangat sulit dijawab. Ternyata hanya pertanyaan yang begitu gampang. Dari mana asal beras? Siapapun bisa menjawab pertanyaan ini, bukan?" Maka sembari tertawa mereka menjawab, "Masa pertanyaan yang begitu mudah ini kami berdua tidak sanggup menjawabnya? Beras tentu saja berasal dari gentong beras." Setelah si hartawan mendengarnya, seketika itu dia mencak-mencak. Paras mukanya terlihat sangat malu dan tak habis pikir. Dia pun cepat-cepat mengoreksi perkataan mereka. "Benar-benar tolol. Masa asal-usul beras pun kalian tidak tahu? Ku beritahukan kepada kalian. Beras kalian berasal dari hasil panen dari sawah." Andai kata kita hidup menyendiri dan tidak pernah bekerja, apalagi menjauh dari kehidupan khalayak umum, kita pasti akan serba tidak tahu. Sebagai orang tua atau wali dari anak-anak, sudah menjadi tugas kita untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada mereka. Bukan hanya memberikan penghidupan yang serba mewah dan nyaman kepada mereka. Kita harus menyadari dan ingat, pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua. Baik, sekian dongeng malam hari ini yang berjudul "Dari Mana Asalnya Beras". Lucu, sedikit unik dongengnya, kisahnya unik, lucu. Ya, moral of the story seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana peran orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Ya sih, benar. Zaman sekarang banyak orang tua yang sibuk, akhirnya tidak terlalu memperhatikan pendidikan anak mereka.
Mereka hanya fokus mempercayakan pendidikan anak-anak ke pihak sekolah ataupun kepada para penjaga di rumah yang belum tentu paham dan bisa memenuhi kebutuhan emosional dari anak-anak. Cerita ini juga membuat saya yang masih jomblo ini berpikir bahwa sebelum menikah, sebelum terjun ke suatu pernikahan, ada baiknya saya harus mempersiapkan diri untuk jadi orang tua yang baik kelak. Biar anak saya nantinya tidak hanya bergantung kepada saya sebagai orang tua, apalagi mengandalkan harta. Oke, sekian dongeng malam hari ini. Cukup singkat karena saya juga lagi sakit. Saya harap teman-teman yang mengalami insomnia bisa segera cepat tertidur. Selamat malam, selamat bermimpi indah. And I love you guys. Selamat malam teman Olive and Story. Pada malam hari ini, saya akan membacakan sebuah dongeng yang berasal dari buku yang berjudul 88 Cerita Rakyat Terindah dari Negeri Cina, dikisahkan kembali oleh Yusin Henry W, penerbit Gramedia.